Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Aisyah Rahmi selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi intermediate 2 dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Irma Dewi Ganis Ciptani dengan NIM 009, Nandita Dia Fernanda dengan NIM 027, Dania Damayanti dengan NIM 052, Irena Pungtiri Velani Giding dengan NIM 118. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja materi yang akan kami sampaikan yakni mengenai wesel tidak diterbitkan dengan nilai nominal dan kewajiban sewa atau utang hipotek. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang wesel tidak diterbitkan dengan nilai nominal. Yang kedua, pengertian wesel. Wesel secara bahasa atau etimologi bersumber dari istilah Belanda, yakni wesel. Sedangkan dalam bahasa Inggris, wesel dinamakan dengan Bill of Exchange, dan dalam bahasa Perancis, wesel disebut dengan letter de change. Definisi wesel sendiri adalah surat perintah yang dibuat oleh kreditur dialamatkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu di tanggal tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat wesel. Selanjutnya, pengertian wesel menurut para ahli. Yang pertama, pengertian wesel menurut Mahmudin. Pengertian wesel menurut Mahmudin adalah sejenis surat berharga, termasuk surat tagihan, dan merupakan suatu perintah tertulis yang tidak bersyarat dari penanda tangan kepada seseorang atau bank untuk membayar tanpa syarat suatu jumlah uang tertentu. Yang kedua, pengertian wesel menurut KUHD. Pengertian wesel menurut KUHD adalah surat yang memuat kata wesel yang diterbitkan dengan adanya tanggal dan tempat tertentu dengan nama penerbit, memerintahkan tanpa ada syarat kepada yang tersangkut untuk membayar adanya sejumlah uang tertentu kepada pemegang. Yang ketiga, pengertian wesel menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian wesel menurut KBBI adalah surat pos untuk mengirimkan uang atau surat pembayaran yang dapat diuangkan ke bank oleh pemegangnya. Selanjutnya, pengertian dari piutang wesel atau wesel tagih. Piutang wesel atau wesel tagih adalah janji tertulis yang dibuat pelanggan untuk membayar kepada perusahaan sejumlah tertentu dan bunga pada tingkat yang disepakati. Selanjutnya, pengertian dari wesel bayar. Wesel bayar adalah janji tertulis yang dibuat oleh perusahaan untuk membayar kepada kreditor sejumlah tertentu dan bunga pada tingkat yang telah disepakati. Pengertian wesel tagih gagal bayar. Wesel tagih gagal bayar adalah wesel tagih yang gagal dibayar oleh pembuatnya pada tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, unsur surat wesel. Suatu surat wesel memiliki unsur-unsur yang diantaranya adalah yang pertama, surat berharga yang memiliki tanggal dan mencantumkan tempat penerbitnya. Yang kedua adalah perintah tanpa adanya syarat untuk membayar sejumlah uang. Yang ketiga, pihak yang terkait diantaranya penerbit, tersangkut atau tertarik, penerima, pemegang, dan endosen. Syarat surat wesel. Supaya bisa disebut sebagai wesel, maka harus memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama, kata surat wesel yang termuat dalam teks dan tulisan dalam bahasa yang dipakai untuk menulis wesel tersebut. Kedua, terdapat perintah tidak bersyarat dalam membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama pembayaran atau tertarik. Yang keempat, tanggal pembayaran. Yang kelima, penentuan tempat di mana pembayaran dilakukan.
Yang keenam, nama orang atau pihak kepada siapa yang ditunjukkan oleh pembayaran harus dilakukan. Yang ketujuh, tanggal dan tempat wesel ditarik atau diterbitkan. Dan yang terakhir, tanda tangan penerbit. Macam-macam wesel menurut KUHD. Yang pertama, surat wesel atas pengganti penerbit pasal 102 ayat 1 KUHD, yaitu wesel yang diterbitkan dengan menunjukkan sendiri sebagai pemegang yang pertama, menjadikan penerbit dan pemegang yang pertama merupakan orang atau pihak yang sama. Yang kedua, wesel atas penerbit sendiri, pasal 102 ayat 2 KUHD, merupakan wesel yang dikeluarkan dengan menjadikan penerbitnya sebagai tersangkut, atau dengan bahasa lain, penerbit menunjuk dirinya sendiri sebagai tersangkutnya, menjadikan penerbit dan tersangkut merupakan pihak yang pertama. Yang ketiga adalah wesel untuk perhitungan orang ketiga, pasal 102 ayat 3 KUHD. Wesel untuk perhitungan orang ketiga yaitu wesel yang dikeluarkan atas perintah orang ketiga yang pembayarannya dibebankan kepada rekeningnya pihak ketiga. Pada umumnya, pihak penerbit adalah bank. Lalu berikutnya wesel inkaso atau wesel untuk menagih. Pasal 102A ayat 1 KUHD. Wesel inkaso sendiri merupakan wesel yang dikeluarkan bertujuan untuk memberikan kuasa kepada pemegang pertama untuk menagih beberapa uang dari tersangkut dan tidak dimasukkan untuk dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Yang terakhir adalah wesel berdomisili blanko pasal 126 KUHD. Merupakan wesel yang dikeluarkan melalui dengan ketentuan pembayaran yang dijalankan di tempat lain, mempunyai perbedaan dengan tempat berdomisili yang berkaitan. Wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Wesel dengan bunga 0 selisih antara jumlah nominal dan nilai sekarang dicatat sebagai diskonto dan diamortisasikan ke beban bunga selama umur wesel tersebut. Wesel berbunga adalah wesel yang nilai nominalnya adalah nilai di saat penarikan, menjadikan nilai tunai di saat jatuh tempo atau di saat diperjualbelikan sama dengan nilai nominal ditambah bunga yang dihitung. Analisis hutang jangka panjang. Rasio hutang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio mengukur presentase total aktiva yang disediakan oleh kreditur. Rasio berapa kali bunga dihasilkan atau times interest earned ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga ketika jatuh tempo. Contoh perhitungan. Untuk memudahkan dalam perhitungan bunga dan diskonto, 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari. Bunga diskonto dihitung berdasarkan jumlah hari sesungguhnya sejak wesel diterima atau didiskontokan sampai tanggal jatuh tempo dihitung. 1. Misalnya, wesel dengan nominal 300.000 jangka waktu 2 bulan tertanggal 1 Maret 2015 didiskontokan pada tanggal 26 Maret dengan diskonto 10%. Periode diskonto dihitung sebagai berikut: 26 sampai 31 Maret 5 hari, April 30 hari, 1 Mei atau tanggal jatuh tempo 1 hari. Jadi periode diskontonya 36 hari. Apabila wesel di atas jangka waktunya 60 hari, maka wesel tersebut akan jatuh tempo pada 30 April 2015. Nilai jatuh tempo wesel 300.000, diskonto 300.000 dikali 10% dikali 36 per 360, hasilnya 3.000. Uang yang diterima yaitu 297.000. Perhitungannya sebagai berikut. Bulan Maret 30 hari, karena tanggal 1 Maret tidak dihitung. Bulan April 30 hari, jadi total harinya 60. Pada tanggal 30 April sudah berjangka waktu 60 hari, maka wesel tersebut jatuh tempo pada tanggal 30 April 2015. Apabila wesel jangka waktu 2 bulan tertanggal 17 Februari 2015, maka wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 17 April 2015. Wesel 3 bulan tertanggal 30 November 2015 akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2016. Rumus perhitungan diskonto di atas berlaku untuk wesel berbunga atau tidak berbunga. Yang berbeda hanyalah nilai jatuh tempo. Wesel tidak berbunga mempunyai nilai jatuh tempo sebesar nilai nominal, sedangkan wesel berbunga
Nilai jatuh temponya sebesar nominalnya ditambah dengan bunga. Yang kedua, kewajiban sewa hutang atau hutang hipotek. Pengertian hutang. Hutang merupakan instrumen yang sangat sensitif terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Semakin tinggi proporsi hutang, maka semakin tinggi harga saham. Namun pada titik tertentu peningkatan hutang akan menurun nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih kecil daripada biaya yang ditimbulkan. Para pemilik perusahaan lebih suka menciptakan hutang pada tingkat tertentu yang menaikkan nilai perusahaan. Yang kedua, pengertian hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang merupakan kewajiban yang dapat dibayar lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Kewajiban jangka panjang juga sering disebut sebagai debt finance, artinya kegiatan perdanaan yang dilakukan dengan cara meminjam atau berhutang dan akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktiva lancar seperti peralatan, gunung, tanah, investasi saham atau investasi obligasi jangka panjang dan sebagainya. Hutang jangka panjang ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu hutang hipotek dan obligasi. Dari jenis-jenis tersebut, maka pengertian, pemahaman, dan cara mengerjakan yang berbeda satu sama lain. Jenis-jenis hutang jangka panjang. Yang pertama, hutang hipotek. Yang kedua, hutang obligasi. Pengertian hipotek. Hipotek adalah utang yang menggunakan aktiva tetap sebagai jaminan. Aktiva tetap perusahaan contohnya gedung, bangunan, rumah, tanah, maupun kapal laut untuk jangka panjang, selagi obligasi hipotek atau juga dikenal sebagai mortgage adalah jenis hutang yang paling sering digunakan. Kegunaan utang jangka panjang. Utang jangka panjang digunakan untuk menunjukkan utang-utang yang pelunasannya dilakukan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktiva lancar. Jatuh tempo hipoteknya sendiri yaitu dalam jangka waktu yang cukup lama, bisa 15-25 tahun. Bunga hipotek. Bunga hipotek dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hipotek bunga tetap. Dengan adanya bunga tetap ini, peminjam uang akan membayarkan pinjaman pokok dan bunga sesuai yang telah disepakati. Bunga yang dibayarkan tingkat suku bunganya tetap dan tidak berubah-ubah. Jadi, semisal nanti ke depannya suku bunga umum naik secara turun fluktuatif, tingkat suku bunga hutang hipotek tidak akan berubah. Mungkin bulan depan tingkat suku bunga umum naik, maka suku bunga hutang hipotek tidak ikut naik. Begitu pula sebaliknya, apabila ke depannya tingkat suku bunga secara umum turun, maka tingkat suku bunga hipotek masih tetap sama. Yang kedua, ada hipotek bunga mengambang. Mungkin ada istilah lain yang lebih tepat dan lebih umum. Maksudnya, bunga mengambang adalah besaran tingkat suku bunga yang dibayarkan dengan skema ini adalah tidak tetap alias mengambang, mengikuti tingkat suku bunga bank yang berlaku di pasar. Mungkin pada bulan ini tingkat suku bunga hipotek sebesar sekian persen, namun pada periode berikutnya angka bisa saja berubah, bisa turun dan juga bisa naik, sesuai dengan tingkat suku bunga bank. Objek hipotek. Objek hutang hipotek adalah aset yang tidak bergerak dan bisa dipindahtangankan beserta seluruh perlengkapan yang ada. Misalnya jaminan atas semua tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, seperti bangunan rumah, pabrik, gedung, hotel, dan lain sebagainya. Ciri khas dan sifat hipotek. Ciri khas hipotek berdasarkan KUH Perdata adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Aldebar,
yaitu hipotek yang tidak bisa dibagi-bagikan karena hipotek berada di atas semua aset yang menjadi objeknya. Artinya, apabila sebagian hutang hipotek telah dibayar, maka sebagian hak hipotek tidak otomatis dihapus. Yang kedua ada asesor, yaitu hipotek yang merupakan sebuah perjanjian tambahan, yang dimana perjanjian utamanya sendiri adalah perjanjian hutang piutang. Yang ketiga ada verhuisher, yaitu hak mengenai pelunasan hutang saja, tidak mempunyai hak untuk memiliki benda yang dijaminkan. Tetapi apabila diperjanjikan, kreditur bisa memiliki hak untuk menjual aset jaminan yang telah disepakati atas kekuasaan sendiri apabila debitur melakukan kelalaian. Sifat hipotek yang pertama ada absolut, merupakan hak yang bisa dipertahankan terhadap segala tuntutan dari siapapun. Yang kedua ada drop the suit, yang merupakan hak di mana hak tersebut mengikuti aset yang dijaminkan berada di tangan siapa. Yang ketiga ada draw deference, yaitu seseorang yang memiliki hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya di antara para pemberi hutang lainnya. Hak di sini tidak dipengaruhi oleh siapapun dan dalam situasi paulit atau penyitaan yang dilakukan terhadap aset yang dijaminkan. Asas dalam hutang hipotek. Asas dalam hutang hipotek dibagi menjadi 3. Yang pertama ada asas speciality, yaitu asas yang menyatakan bahwa hutang hipotek hanya bisa dilandasi atas aset-aset yang ditunjukkan secara khusus. Aset tidak bergerak yang terkait sebagai tanggungan. Contohnya yaitu aset yang dijaminkan seperti apa wujudnya, di mana letak lokasinya, berapakah besar kecil atau luas aset berdasarkan batas-batasnya. Yang kedua ada asas complicated, yaitu merupakan asas di mana hipotek tersebut diwajibkan untuk didaftarkan pada register umum agar bisa diketahui oleh pihak lainnya. Yang ketiga ada asas Ondelbarheid, yaitu asas yang tidak bisa dibagi-bagi. Artinya hipotek membebani semua aset yang menjadi jaminan dalam keseluruhan aset dan setiap bagian-bagian dari aset bergerak. Apabila hutang hipotek telah dibayar sebagian, maka pembayaran tersebut tidak akan mengurangi sebagian dari aset yang dijaminkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.